Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada kali ini saya mau memperlihatkan fakta-fakta yang ada, ya fakta yang agak-agak rumit dan sulit. Jadi ada penetasan burung yang gagal dan cara memasukkan burung yang kecil-kecil ke kandang gitu ya. Jadi ya nanti kita bisa uh, menyaksikan bersama ya. Oke, ini untuk indukan burung yang kemarin kita panen sudah sedang berjemur ya. Nah, jadi ini bisa diambil dari kesimpulan untuk burung yang habis mengasih makan meloloh itu harusnya berjemur seperti ini. Jadi dengan berjemur dia mungkin akan mendapat energi yang cukup sehingga dia mempunyai kekuatan lagi, dan untuk badannya, untuk kesehatannya itu fit ya. Jadi mereka itu bisa berproduksi kembali. Seperti itu kita bisa mengambil kesimpulan dari yang di kandang. Kalau yang di kandang itu biasanya untuk berjemur itu pas-pasan saja karena mereka tidak bisa mengejar matahari yang ada, jadi dia hanya menadah saja ya, yaitu kalau ada, kalau nggak ada berarti nggak kena matahari. Nah, disitulah perbedaannya. Dan nanti kita juga kebetulan di sini bisa melihat untuk hasilnya burung yang kita tangkarkan di dalam kandang. Jadi kita nanti bisa membedakan yang di dalam kandang dan yang di luar kandang. Jadi ada unsur sensitifnya, jadi ada unsur yang tidak bisa kita langgar gitu. Oke, kemarin ada yang nanya, Bang, apa di situ nggak ada kucing? Apakah kucing di situ nggak makan burung? Oke, jadi di sini kucing sama seperti di tempat kalian semua. Yang namanya desa, yang namanya rumah itu pasti ada kucingnya. Apalagi rumah-rumah kampung kayak di sini nih. Jadi sangat mustahil kalau tidak ada kucing ya. Jadi kucing itu banyak di sini. Dan apakah kucingnya nggak makan burung? Ya kalau burungnya bisa ditangkap ya dimakan ya. Jadi untuk kucing itu sangat suka sekali sama burung. Tapi sayangnya di sini kucing itu takut sama burung. Jadi kalau ada kucing itu burungnya ngejar. Nanti dari satu ngejar sambil berteriak. Nah, nanti yang lain ikut mengejar teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga bisa saksikan ini untuk burung yang sedang makan fur bekas ya. Fur sisa ini, fur sisanya ini sedang dimakan. Coba kalau yang di kandang nggak mungkin mau ya makan fur-fur yang kayak gini ya. Nah, sisa-sisa kayak gini udah diinjak-injak, udah kena air mungkin ya, tapi dia masih mau aja. Soalnya untuk tingkat geraknya itu dia seimbang dengan kehidupannya, jadi dia itu nggak kurang gerak. Jadi dia untuk versi laparnya itu berbeda gitu. Oke, dan ini juga kita intip yang sudah berapa hari mengeram, saya sampai lupa ini. Jadi dia belum menetas juga. Jadi ada yang menetas itu yang di dalam kandang ya. Kalau ini kan yang di luar kandang. Jadi nanti kita akan mengecek yang di dalam kandang. Gitu ya. Jadi nanti ada juga kita saksikan bagaimana burung-burung yang kecil-kecil ini masuk ke kandang tanpa disuruh masuk gitu ya. Jadi tanpa kita harap-harap untuk masuk. Jadi mereka masuk sendiri agar mereka aman, bisa makan, dan makanannya pun tidak dimakan sama burung jalak gitu. Kita nggak perlu membuka pintu. Dan ternyata dengan cara itu kita berhasil mengeluar masukkan burung-burung kecil yang terpelihara di sini teman-teman. Nanti kita bisa saksikannya. Oke. Dan di sini kita masih menyaksikan untuk indukan-indukan burung jalak ya. Jadi untuk persiapan di sini hanya indukan dulu. Kita persiapkan indukan yang banyak biar nanti kita bisa mempraktekkan mereka atau menerapkan mereka di kandang tertentu ya. Jadi kita merencana mau bikin tempat untuk mereka berkembang biak ini di belakang rumah. Ya, kemarin mau bikin udah rencana malah gagal karena ada sesuatu ya. Semoga saja tahun depan atau tahun depan lagi kita bisa membuatnya sehingga kita bisa benar-benar menyulap burung-burung di sini bisa menjadi banyak. Nah, dari situ kita di sini mempersiapkan untuk indukan-indukan yang ada ya, biar nanti setelah kita ini burung tikusan atau pelanduk semak kita lihat ya. Oke ya. Jadi sangat jelas sekali untuk burung-burung yang kita ajari masuk ke jendela kecil
Ini lubang ini nggak bisa masuk burung jalak, tapi dia hanya burung-burung kecil seperti ini. Ternyata dia mau masuk, dan nanti kita saksikan juga apakah burung ciblek ini juga mau masuk ya. Terlihat sangat mustahil, tapi nanti kita bisa saksikan bersama apakah burung ini bisa masuk ke lubang itu ya. Padahal burung ini nggak bisa ditangkap seperti itu. Untuk pembicaraannya terpotong kemana-mana ya, sesuai dengan gambar yang ada. Oke, jadi itu yang kecil-kecil masih ada di sekitar daun-daun talas ya, atau lumbu atau sente di sini. Memang daunnya beda-beda ya, tapi mungkin untuk sebutannya ya mungkin maksud saja ya. Ini daun talas gitu ya, mungkin ya daunnya seperti itu teman-teman, mungkin nggak beda jauh. Oke, dan ini mana ya, nggak kelihatan ya. Oh itu tuh, itu burung ciblek ya teman-teman ya. Ciblek buntung itu kemarin dimakan burung pendet. Ini nih dimakan burung pendet nih, untung nggak kemakan semua, nggak kayak yang dulu di pantai sampai mati ya. Di sini hanya kena ekornya aja nih, itu udah alhamdulillah udah tumbuh lagi teman-teman ya. Jadi semoga saja mereka di sini sampai bisa berkembang biak lagi seperti yang kemarin-kemarinnya. Jadi lebih banyak burung di sini, dan lebih banyak juga untuk suara-suara kicauan di sekitar rumah, dan lebih banyak lagi untuk ke bulan-bulan tahun-tahun ke depan gitu ya. Oke, dan barangkali ada yang bertanya juga bagaimana cara makani anakan burung jalak kebo yang masih kecil, apakah harus bersih makanannya? Itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Kalau di sini itu nggak perlu bersih, jadi jangkrik itu ya kayak gitu tok, langsung di dibikin lembek kepalanya, ya udah dimasukin. Jadi ada bulu, ada kaki, sudang-sudang itu semua masuk teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini, cuma ditekan aja kepalanya gitu, krok gitu kan, nah udah masuk gitu. Apakah burung ini nggak kesangklap? enggak kesangklap, enggak. Burung ini iya nanti kan lebur, karena itu kan bukan batu ataupun besi ya, jadi itu ya daging, semuanya itu daging gitu. Kalau bulu biasanya sih ikut sama kotorannya gitu, jadi nggak masalah ya, asal jangan kayu yang dimasukin gitu. Kayu pun kemarin pernah ngasih makan, kayunya itu ikut masuk, itu nggak apa-apa sih ya. Kayunya kan patah yang buat makan, jadi ikut ketelan ke dalam, tapi ternyata ikut kotoran gitu ya, walaupun masih berbentuk kayu ya. Itu namanya mujizat juga ya, tapi ya kita nggak bisa mencobanya lagi, karena yang kemarin kan bukan dicoba, bukan nggak sengaja itu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau burung ini mau dikasih yang kayak gini takut salah, kayak gini takut salah, nggak usah takut salah, asal jangan salah makanan. Kalau burung ini makannya itu ya jangkrik, belalang, cacing, terus ulat gitu ya, atau fur segala macam fur bisa ini. Jadi nggak perlu takut, yang penting burung ini jangan sampai kelaparan ya teman-teman ya. Oke, dan mungkin dari situ teman-teman sudah bisa ambil kesimpulannya ya. Oke, dari sini tuh ini yang sudah kita bicarakan dari tadi ya. Ini teman-teman bisa lihat untuk cangkangnya kemana-mana nih. Cangkangnya ada 3 ya teman-teman ya, 1, 2, 3. Jadi ini berarti udah netas semua teman-teman. Oke, langsung saja kita intip loh. Ini anaknya cuma 2 tapi satu masih telur ya. Harusnya anaknya ada 3 teman-teman. Ini ada apa ya? 1, 2. Oke. Kayaknya nggak yakin nih anaknya 2 nih. Soalnya cangkangnya itu ada 3 itu. Kalau yang 1 belum. Oh, ini teman-teman. Oke, dia dimakan itu ya. Jadi inilah burung yang diternak di dalam kandang seperti ini nih. Kalau netas telat kasih makan ya, karena ini di sini memang gak ada serangga. Ya kayak gini nih, anaknya di pantai nih. Ini mungkin belum lama ya, masih anget ini di pantai nih. Padahal tadi saya udah tahu sebenarnya, tapi tak bikin video dulu gitu loh, malah udah dimakan ini ya. Baru aja nggak sampai sejam ini. Oke ya, kita lanjutkan dengan burung-burung yang lain yang masih mau masuk ya. Ini malah kandangnya terbuka karena tadi buat masukin burung puter nih. Nanti kita tutup lagi ya teman-teman ya. Oke, dan ini
Untuk burung tikusan ini lincah banget ya, jadi gampang banget dibikin masuk gitu. Oke, dan ini adalah tingkat tersulit ini burung ciblek, apakah dia mau ya? Oke, kita saksikan bersama-sama bagaimana burung ciblek ini bisa masuk ya. Apakah semua burung itu bisa cerdas? Kalau memang sudah ada yang cerdas duluan, teman-teman. Ini kan berarti semacam burung pemakan serangga. Jadi burung-burung yang di sini nih, yang mau keluar masuk, yang kita ajari keluar masuk itu adalah burung-burung yang mungkin untuk makannya itu hampir sejenis ya. Jadi serangga-serangga kecil yang berada di daun-daunan atau di pohon-pohon. Oke, ini yang buntung ya teman-teman ya. Oke, dan kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita pantau saja ya, apakah dia sering melihat yang lain masuk. Kalau burungnya udah cerdas, biasanya itu sekali melihat yang lain masuk biasanya mau masuk ya, walaupun untuk awalnya muter-muter kayak gini teman-teman. Jadi kalau kita saksikan itu amat-amat menjengkelkan ya. Jadi kita memang harus bersabar ya, sampai burung ini masuk ya sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, jadi ketiga kalinya masuk ini ya. Untuk perenjaknya tadi udah masuk ya lewat pintu besar. Oke, ini tinggal yang ekor panjang ini teman-teman, apakah dia mau masuk juga nih? Kita saksikan aja dulu. Ini adalah ciblek sawah ya teman-teman. Oke, dia juga bisa masuk. Oke, dan begitulah. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan video-video ini. Terima kasih.